Atau Cynthia dulu aja, Mas? Kayaknya lebih bagus Cynthia dulu ya, dipastikan ya. Baru Bu Nurul ya. Mas. Halo, Assalamualaikum Pak Jeki. Waalaikumsalam. Iya, silakan yang mau dikonsultasikan. Pak, saya tak pakai headset dulu. Gini Pak, untuk rencananya kemarin itu kan saya mau antara dua melanjutkan atau mungkin benar-benar membuat judul yang baru gitu Pak. Ya. Kalau saya melanjutkan itu kemarin saya sudah menemukan dua artikel yang membahas tentang pengaruh antara pemahaman sejarah dengan sikap nasionalisme, yang satu antara identitas nasional dan sikap nasionalisme. Itu hanya satu artikel. Jadi dua artikel yang mendukung pemahaman sejarah dan satu artikel yang mendukung identitas nasional yang berpengaruh terhadap sikap nasionalisme. Tapi dua-duanya itu saya cari untuk benar-benar teorinya itu memang tidak ada Pak. Hanya disebutkan di kesimpulannya bahwa hasil penelitian ini menjadi sebuah teori yang akan ditindaklanjuti oleh para peneliti berikutnya. Cuma disampaikan seperti itu saja. Nah, kalau saya menggunakan logika pengujian teori sepertinya memang saya paksakan tidak masuk Pak itu. Nah, kemudian yang kedua, kalau misalnya saya mau menggunakan yang baru, judul baru itu terkait dengan pembelajaran di sekolah, menguji problem based learning (PBL), pengaruhnya terhadap berpikir kritis. Intinya saya variabelnya tetap 3 atau 4 Pak. Jadi nggak cuma PBL terhadap berpikir kritis, tapi juga nanti keterampilan sikap atau apa namanya itu afektifnya juga dengan hasil belajar. Jadi ada 3 Y, 1 X. Nah mungkin kalau nanti ini kan masih rencana Pak, mungkin dari Pak Jeki ada masukan sebelum saya tindak lanjutnya lebih jauh. Mungkin kalau saya mengambil pembelajaran di sekolah, apa yang harus saya lakukan? Menurut Pak Jeki mungkin ada langkah-langkah yang ingin disampaikan gitu Pak, buat masukan saya. Iya, jadi kan itu kan keputusanmu. Jadi kamu harus memutuskan, dan memutuskan kamu melanjutkan atau tidak itu kan ada di Mas Eko sendiri kan ya. Ya. Bukan di saya. Nah, jadi sekarang lebih mantap yang mana? Katanya kemarin sudah berdiskusi dengan Mbak Nila ya? Iya, sudah. Bagaimana hasil diskusinya dengan Mbak Nila? Kalau Mbak Nila itu kemarin saya minta pendapatnya kalau saya mengambil pembelajaran di sekolah seperti apa gitu Pak. Nah, saya tanyanya begini, PBL, kemudian problem solving, kemudian IoT, ya hal seperti itu kan sudah banyak sekali Pak yang neliti itu. Ya, saya masih bingung nanti keunikannya itu gimana yang mau diambil. Sementara ini sudah dijadikan sebagai penelitian sejuta umat gitu Pak. Sudah banyak yang neliti gitu. Jadi saya bingungnya di situ. Ini kalau saya ambil itu, ya memang menguji secara teoritis, secara pijakannya itu ada gitu. Tetapi untuk keunikannya sendiri saya rasa masih susah Pak, karena memang banyak sekali yang meneliti itu. Sebenarnya kan ya oke, sejuta umat ya. Tapi yang penting kan apakah penelitian yang telah dilakukan itu on the track ya. Ilmiah dalam arti benar-benar menguji teori kan gitu ya. Sejuta umat tapi kalau penelitiannya itu tidak on the track kan ya bisa. Jadi kita itu bisa melakukan penelitian ulang dengan teori-teori yang relevan kan gitu ya. Ya. Nah, misalnya kelemahan-kelemahan yang selama ini yang problem based learning itu seperti apa? Misalnya teori yang digunakan apa? Kan yang penting kan review kita kan terhadap penelitian-penelitian sebelumnya itu. Apa kelemahannya? Kan gitu ya. Nah, sekarang kelemahan yang mendasar apa? Misalnya teori yang tidak relevan, terus nggak relevannya itu seperti apa kan gitu ya.
Ya. Nah itu, jadi harus dicek. Nah misalnya kalau yang Mbak Nila kemarin apa judulnya? Kamu nggak tanya misalnya. Tanya Pak, dia pengembangan. Ntar saya baca dulu. Dia R&D kemarin itu. Probability setting juga. Pemanfaatan, iya, problem based learning juga. Edmodo, pemanfaatan Edmodo apa gitu. Sebentar. Ini pengembangan e-learning berbasis Edmodo dalam pembelajaran berbasis masalah atau PBL untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa. Jadi pengembangan media e-learning Edmodo itu untuk mengembangkan berpikir kritis dengan metodenya PBL, R&D. Kalau saya masih ingin menelitinya itu pengaruh, Pak. Jadi eksperimen. Kalau kemarin ex post facto ini sepertinya kalau ex post facto nggak bisa, harus eksperimen sepertinya. Jadi kalau pembaruannya misalnya Anda menggunakan teorinya siapa kan gitu. Oke, kalau entar Teori belajarnya siapa. Vygotsky, Pak, untuk PBL itu masuk ke Vygotsky konstruktivisme. Itu sudah banyak itu juga. Ada, kebijakannya ada teorinya itu. Bahwa memang PBL bisa untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis, itu ada teorinya. Kemudian yang meneliti tentang pengaruh PBL terhadap sikap sosial, itu juga banyak juga ada beberapa yang meneliti itu. Ada banyak kalau itu, Pak. Nah ini aspek sikap, kemudian kemampuan pemecahan masalah, hasil belajar apalagi itu banyak ada yang meneliti. Nah sekarang Vygotsky itu dalam filsafat teori belajarnya itu apa yang ditingkatkan? Kognitif, afektif, atau psikomotorik? Kognitifnya, kalau menurut penelitian terdahulu ini teorinya yang saya baca di artikelnya Mbak Nila, lebih ke kognitifnya, kemampuan berpikir kritis dan hasil belajar. Hasil belajarnya berupa nilai akademik itu. Kalau makanya kalau pengkajian kamu dari teorinya Vygotsky itu dia apakah hanya kognitif atau afektif atau psikomotorik yang ditingkatkan? Nah itu Pak, coba nanti saya lebih dalami lagi. Kalau yang saya baca sementara ini kognitifnya yang lebih. Nah kalau kognitifnya kan nggak bisa digunakan untuk yang tanya tadi Mas Eko kan juga afektif juga psikomotorik. Kan teorinya kan harus relevan. Kalau memang hanya teori yang mau diuji itu hanya kognitif ya, hanya kognitif. Nanti kan kita nggak bisa membangun asumsinya gitu ya. Misalnya problem based learning dengan mengadaptasikan teori belajarnya Vygotsky itu bisa meningkatkan apa, mempengaruhi apa kan gitu. Nah kalau memang teorinya itu hanya kognitif ya, jangan dipaksa ke psikomotorik atau afektif kan itu ya. Oh iya, siap Pak. Kalau coba nanti saya cari teori yang lain barangkali nanti ketemu kalau ada yang menyatakan bahwa konstruktivis itu juga berpengaruh terhadap misalnya sikap misalnya. Coba nanti saya cari. Soalnya saya berpikirnya itu masih ke standar kepantasannya pasca kalau variabel itu memang minimal 3 itu Pak. Jadi saya lebih agak mengutamakan itunya daripada nanti hanya sekedar 2 walaupun ada teori tapi secara standar kepantasan itu dikatakan nggak sesuai dengan penelitiannya anak pasca gitu. Saya khawatirnya di situ nanti. Ya, tadi kan pernyataan Mas Eko itu kan problem listening itu sudah sejuta penelitian kan gitu ya. Nah tapi sejuta penelitian itu kalau banyak kelemahannya kan ya bisa diteliti. Misalnya tadi itu penggunaan teori kan gitu ya. Ya. Nah misalnya problem listening dengan teorinya Vygotsky seperti apa. Nah bisa meningkatkan apa. Nah itu kan harus jelas. Misalnya problem listening dengan teorinya Piaget itu seperti apa. Kan nggak boleh dipaksakan, Mas. Nah, misalnya problem listening dengan teorinya Bandura,
probability learning dengan teorinya Althusser itu seperti apa. Nah, sebenarnya di penelitian itu kreativitasnya itu di situ. Nah, sekarang penelitian-penelitian yang sudah ada itu apakah seperti itu kan gitu ya. Rigid dalam teori kan gitu. Nah, itu kan kalau penelitian itu nggak jelas di dalam teori, nah itu kan bisa dilakukan penelitian ulang kan itu Mas. Jadi kalau tadi pertanyaannya Mas Eko katanya sudah banyak yang melakukan penelitian, nah maka ya bisa dilakukan penelitian dengan tadi itu melakukan review. Melakukan review. Nah, reviewnya ya tadi itu apakah penelitian yang telah dilakukan itu on the track kan. Misalnya problem listening misalnya, terus kok problem listening ini menggunakan teori banyak, ada 5 teori atau 6 teori kan. Nah, itu seperti apa? Nah, ini harus dicari dulu kelemahan-kelemahan penelitian terdahulu seperti apa kan itu. Nah, setelah itu nanti baru Mas Eko menawarkan alternatif penelitiannya seperti apa. Yang tadi misalnya saya tanya, problem listening meningkatkan apa tadi itu, ada afektif, ada kognitif sama psikomotorik itu menggunakan teorinya Vygotsky. Misalnya itu bisa enggak? Nah, itu kan Anda harus dalami kan ya. Misalnya kalau teorinya hanya kognitif ya nggak bisa dipaksa ke afektif. Teorinya nggak sampai psikomotorik ya jangan dipaksa. Nah, makanya disitulah kita itu melakukan penelitian itu harus jelas kan gitu ya. Harus jelas istilahnya nggak boleh ngawur gitu ya. Misalnya penelitian itu. Ya Pak. Ya sepertinya saya memang membuat judul yang baru, nggak bisa saya lanjutkan yang kemarin itu. Iya, Karena memang kenapa kok nggak bisa melanjutkan? ya secara literatur memang saya sangat kesulitan untuk mencari penelitian yang benar-benar relevan gitu. Ada tetapi itu miripnya dikit-dikit, misalnya kayak gini. Wawasan kebangsaan dengan konun Aceh, kemudian wawasan kebangsaan dengan toleransi. Nah, yang benar-benar antara identitas nasional dan wawasan kebangsaan itu hampir nggak ada. Adanya wawasan kebangsaan dan yang lain gitu. Atau wawasan kebangsaan yang X, sementara di saya yang Y. Nah, yang benar-benar ada itu saya sampai saat ini belum menemukan sama sekali. Kemudian saya coba untuk mengganti Y-nya dengan sikap nasionalisme. Itu ada ketemu, tapi cuma ada satu artikel, dan itu pun nggak menyebutkan teorinya siapa yang pernah menguji itu. Jadi saya kalau menggunakan pedoman itu untuk menguji teori, saya rasa sampai kapanpun itu nggak akan ketemu Pak, menguji teorinya di yang mana ini kalimatnya, itu nggak akan ketemu saya rasa. Nah, ini kan ada perubahan ya di Mas Eko ya kan, karena sebelumnya Mas Eko kan ngotot ya istilahnya, Ya. Pak ini penelitian kan gitu ya, ini bisa diteliti kan gitu katanya Mas Eko ya istilahnya. Ya. Dan kayaknya Mas Eko dulu kan katanya penelitian itu harus yang baru kan gitu ya. Ya, yang baru. Baru kan gitu ya. Nah, maka ini kan sekarang ada perubahan. Kenapa kok berubah itu? Saya berusaha untuk menggunakan logika berpikir penelitian yang benar gitu Pak, bukan mengedepankan keinginan. Memang awalnya kan berangkatnya itu dari keinginan Pak. Untuk secara logika berpikir ilmiah seperti apa itu memang secara konsepnya saya kurang mendalam gitu. Yang dimaksud menguji teori bagaimana, yang dimaksud meneliti itu yang seperti apa. Itu saya ingin tahu ini bisa diteliti apa enggak. Ini kok sepertinya menarik. Dari ketertarikan itu saya ingin meneliti saja. Belum memahami konsep dasar penelitian seperti apa gitu. Tapi kemarin setelah dapat penjelasan dari Pak Jeki kalau memang penelitian itu menguji teori yang sudah ada sebelumnya dan dibuktikan, dan beberapa penelitian yang pernah dilakukan orang lain, saya rasa yang saya ajukan judul sebelumnya itu tidak memenuhi syarat. Nah, itu waktunya kan awalnya kan Mas Eko kan begitu istilah yakin bahwa Ya. judul itu kan bisa diteliti kan waktu itu, benar-benar yakin ya istilahnya ya.
istilahnya. Atau mungkin selama ini yang dipahami Mas Eko tentang penelitian itu seperti apa yang didapat selama ini ya? Karena basic saya kan dulunya sejarah, Pak. Ya. Sejarah itu ketika saya ingin tahu tentang cerita atau peristiwa apapun, yaitu saya teliti dari ketertarikan itu. Saya ingin tertarik dengan sejarah politiknya NU misalnya, yaitu saya teliti sebagai skripsi saya. Masalah itu nanti menguji atau gimana-gimana, kalau di sejarah kan tidak ada gitunya, Pak. Tidak ada menguji teori atau ini sudah diteliti sebelum, sudah ada penjelasan sebelumnya apa belum. Bahkan sejarah itu lebih bagus kalau belum ada yang meneliti gitu. Jadi benar-benar ada yang baru. Nah, saya di sini baru misalnya beradaptasi dan penelitian pendidikan yang mengharuskan ada landasan teorinya. Itu agak lambat gitu, Pak, memahaminya. Saya masih kekeh dan penelitian sejarah bahwa yang baru itu yang bagus gitu. Penelitian yang belum pernah diteliti sebelumnya itu ya sejarah yang bagus seperti itu, berarti memunculkan narasi baru gitu. Berhubung ini penelitiannya kuantitatif dan menguji teori, saya agak adaptasinya agak lambat gitu. Cara saya yang dulu itu yang betul gitu. Tapi ternyata yang memang ini yang harus saya lakukan untuk membuat penelitian kuantitatif ya harus ada penelitian terdahulu. Mungkin yang dimaksud dengan unsur baru itu dalam sejarah mungkin pada kasusnya ya mungkin ya. Ya kasusnya. Ya pada kasusnya misalnya petani tebu ya misalnya ya. Ya. Petani tebu tahun era kolonial misalnya. Ya maksudnya. Nah tetapi kan ya memang kalau dalam penelitian sosial itu apa betul yang benar-benar petani tebu yang belum pernah dilakukan penelitian kan gitu ya. Kalau Mas Eko tadi kan, wah ini belum pernah dilakukan penelitian kan gitu ya. 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 Nah kalau belum pernah dilakukan penelitian, Mas Eko kan jadi Rembo itu kan, jadi kayak meneliti semuanya kan ya, istilahnya membuat semuanya kan ya, membuat pendahuluan semua, membuat istilahnya berdua semua, dan itu kan agak berat ya istilahnya. Nah maksudnya itu penelitian-penelitian itu ya misalnya gini, penelitian di petani tebu misalnya ya, tetapi kan jurnal-jurnal tentang penelitian tentang petani tebu mungkin ada ya di. Ya, data-datanya sudah ada, tinggal kita kumpulkan gitu Pak. Ya, tapi mungkin kita kan perlu referensi tentang penelitian tentang petani tebu di daerah beberapa di wilayah, ya. Misalnya, nah itu jadi petani tebu di era kolonial pada tahun berapa ini kan ingin diteliti apa sama dengan temuan-temuan peneliti sebelumnya kan gitu, Mas. Nah, tapi kalau benar-benar penelitian sendirian, nah itu kan kita terisolasi kan istilahnya, itu mengisolasi diri ya, mengisolasi diri atau ya kita cenderung ke autis itu ya, autis ya. Istilahnya kita itu mempersulit diri sendiri kan gitu ya, karena penelitian itu kan menambahi ya, bisa menambahi, bisa mengurangi kekosongan, nah itu ya, sehingga nah apalagi kan yang dilakukan Mas Eko itu kan kuanti ya. Ya. Kalau kuali mungkin lebih lebih apalagi misalnya beberapa penelitian di ilmu sosial, misalnya antropologi misalnya, itu mungkin dulu-dulunya nggak begitu suka teori ya, jadi langsung benar-benar pure kan. Nah, tapi belakangan juga mereka perlu teori kan, untuk melihat sesuatu realitas itu kan perlu teori. Nah, tetapi kalau di kualitatif itu kan lebih fleksibel kan ya. Misalnya ada fenomena misalnya petani tebu pada era kolonial, kenapa kok tertarik misalnya, ternyata petani tebu ini survival misalnya ya, menjadi komoditi andalan misalnya. Nah itu bisa diteliti dengan kualitatif, dengan misalnya boleh 5 orang itu meneliti petani tebu tadi itu dengan perspektif yang berbeda-beda, di kualitatif itu malah boleh. Misalnya atau menggunakan teorinya Gramsci misalnya. Jadi nanti judulnya kan analisis petani tebu dengan teorinya Gramsci kan gitu ya. Nah itu. Atau misalnya analisis petani tebu dari perspektif strukturasinya Giddens. Nah itu boleh, itu bisa dimungkinkan. Tapi kalau kita bicara tentang pengaruh kan gitu ya. Pengaruh
misalnya permintaan pasar terhadap produktivitas petani tebu ini kan perlu ada teori semacam itu, misalnya perlu teori. Karena apa? Karena kualitatif itu kan tidak menguji teori ya. Kualitatif itu malah menghasilkan teori dalam arti menghasilkan konsep dalam arti ini ada analisis petani tebu dalam perspektifnya Gramsci. Nah itu dia akan menghasilkan temuan penting gitu kan itu. Nah itu. Wah ini analisis petani tebu dalam perspektifnya Anthony Giddens. Nah ini malah menghasilkan misalnya yang diuji di situ apakah pengaruh globalisasi, apakah globalisasi ini menekan petani tebu misalnya kan, atau justru malah membuat petani tebu ini istilahnya punya jalan. Nah istilahnya, tapi kalau kuanti itu kan menguji teori ya. Nah kuanti itu lebih ketat ya, tidak fleksibel ya. Misalnya nanti ada teori lalu diturunkan menjadi konsep, lalu diturunkan menjadi variabel, diturunkan menjadi indikator. Nah kalau teorinya nggak ada, itu kan nanti kesulitan itu bagaimana ya itu menurunkan sampai ke indikator itu akan sulit. Nah itu. Nah makanya kan kenapa kok kita itu mengajak mahasiswa itu berpikir ulang tentang penelitian kan itu, biar kita itu tidak terisolasi ya, istilahnya terisolasi itu, atau bahasa kita itu autis dengan itu. Jadi penelitian itu benar-benar kalau penelitian itu seperti ombak itu mas, ombak ya. Penelitian itu seperti ombak itu. Ombak itu misalnya bergulung-gulung kan sampai ke kita kan gitu ya. Misalnya di internasional itu kan ombak kayak gulung-gulung kan itu. Ya, pernah dilakukan di sini gulung-gulung, nah baru nanti ke kita itu. Jadi seperti itu penelitian itu. Bukan terus kita itu menciptakan mangkok sendiri terus membuat riak-riak sendiri kan gitu ya. Tahu nggak ya? Ada banyak baskom gitu ya. Banyak baskom lalu ada gerakan-gerakan sendiri gitu. Karena apa? Karena ombak itu kan penggeraknya sama kan. Penggeraknya sama. Nah, disitulah seperti itu. Nah, sekarang kalau yang Anda pilih ini kan lebih IPS ya, misalnya problem based learning ya. Iya, tapi ada masalahnya di sini Pak. Untuk mengambil subjek penelitiannya ini kan saya baru mau mulai istilahnya ya. Kalau pengamatannya ini berhubung corona boleh pakai kepustakaan apa enggak Pak kira-kira? Untuk mengamati fenomena di lapangan terkait kondisi belajar gitu. Kalau saya rasa untuk mengamati sekolah yang saya akan pakai ini itu kan butuh waktu 1 bulan lagi Pak, itu agak lambat nanti penelitian saya. Maka untuk mengkaji permasalahannya itu dari kepustakaan kira-kira bisa apa enggak Pak? Dari masalah yang sudah ada gitu. Gini ya. Ini makanya kan jenis penelitiannya masyarakat itu apa? Pengembangan atau eksperimen? Eksperimen, kuasi eksperimen. Kalau eksperimen kan tidak bisa pustaka. Harus treatment kan, memberikan treatment. Nah, iya Pak, maksudnya permasalahannya ini Pak, untuk misalnya begini, kemampuan memahami atau kemampuan berpikir kritis siswa itu kurang. Nah itu bukan berdasarkan saya mengamati langsung di sekolah yang akan saya pakai, tetapi dari beberapa sumber-sumber lain yang sudah dilakukan penelitian oleh orang lain gitu. Tapi treatmentnya nanti saya praktek langsung gitu. Soalnya kalau saya mengamati observasi dulu di awal itu kan butuh waktu yang lama lagi Pak nanti. Saya baru mulai meneliti mungkin baru Februari atau Maret gitu. 2 bulan saya gunakan observasi dulu gitu. Nah makanya kalau eksperimen itu kan ya. Kalau jadi gini ya, penelitian pendidikan itu ada PTK, ada eksperimen, ada pengembangan ya. Nah latar belakangnya itu berbeda mas. Cara membuat latar belakang itu berbeda. Kalau Anda PTK kan lebih ke arah refleksi kan, refleksi kelas. Ya. Nah refleksi kelas kan observasi yang Anda lakukan tadi itu. Nah, jadi kalau PTK
tindakan kelas itu latar belakangnya kan berupa observasi kan. Anda berupa observasi kelas. Seperti yang Anda tanyakan itu, seperti Anda yang lakukan itu. Tapi kalau eksperimen kan tidak observasi kelas, lebih ke keandalan treatment kita itu. Metode. Kenapa? Metode yang digunakan itu, Pak. Iya, keandalan, serba andal. Nah, kalau serba andal ini kan lebih kepada referensi kan, bahwa problem listening ini pernah diterapkan di sini. Nah, dengan karakteristik siswanya seperti ini, hasilnya seperti apa, itu. Jadi lebih ke arah state of the art-nya itu harus ada. Jadi makanya itu perlu penelitian tadi kan, perlu penelitian sebelumnya, bukan observasi kelas. Ya, kalau PTK observasi kelas. Harus observasi. Ya, karena PTK itu kan problemnya spesifik di kelas itu. Kalau problemnya itu nggak spesifik, bukan PTK, itu malah mungkin lebih ke arah eksperimen itu ketika problemnya hampir sama. Problem masalah yang dihadapi di sekolahan ini hampir sama. Nah, maka di eksperimen itu yang Anda berikan di latar belakang itu kehandalan itu. Ke bahwa ini problem listening dengan ini itu pernah diterapkan di mana kan itu kan, dan hasilnya ini. Nah, itu seperti itu. Nah, jadi itu. Nah, sekarang yang jadi problem itu ketika penelitian ini itu yang perlu itu diintegrasikan, misalnya pada bahasan apa Mas Eko nanti diterapkannya itu. Kalau saya belum mengambil tema secara spesifik, Nah, Pak. itu kadang-kala kedodoran waktu ketika ujian kompre itu mereka nggak paham, istilahnya, loh bahasan ini tuh nanti semester depan. Jadi kalau ada dosen yang kritis gitu kan, wah bisa bahaya kan ini kan misalnya gitu. Makanya saya sementara ini masih mencari KD yang sekiranya bisa saya gunakan di semester genap. Ini kan semester ganjil SMP sudah hampir selesai, Pak. Ini sudah hampir rapotan semua. Kalau semester genap itu nanti saya berusaha untuk memastikan bahwa proposal sudah jadi. Misalnya kalau jadinya itu Februari taruhlah, Januari taruhlah saya sudah maju gitu. Nah, antara KD Februari dan berikutnya itu nanti kira-kira apa yang bisa dipakai gitu. Jadi saya memprediksi dulu kira-kira selesainya proposal saya kapan gitu. Nah, ya. Jadi sebenarnya problem based learning itu adalah tadi apalagi eksperimen itu kekuatan pada instrumennya, pada tindakan ini sehingga KD apapun nggak ada masalah kan. Istilahnya, nah KD-nya ini harus disesuaikan tadi dengan regulasi sekolah itu kan, ya jadwalnya itu. Makanya kadang-kala ada yang kedodoran di situ misalnya. Ya, makanya perlu ditetapkan misalnya kira-kira nanti ujian komprenya ini kapan, terus baru nanti penelitiannya itu bulan apa, seperti itu. Nah, yang menjadi saya kira saya sepakat juga misalnya Anda melakukan problem based learning. Tetapi di sini yang paling penting itu adalah sumbangan Anda itu pada adaptasi teorinya itu. Karena saya lihat banyak penelitian itu yang teorinya kurang jelas. Pertama, teorinya itu lebih ke kayak orang membuat modul ya. Ya. Bab 2-nya itu kayak orang membuat modul ya. Definisi-definisi istilah. Ya, definisi-definisi. Misalnya apa? Contoh kasus saya memberikan contoh ya, misalnya orang mau melihat faktor yang mempengaruhi bunuh diri kan ya. Misalnya ini contoh ya. Ya. Faktor apa yang mempengaruhi bunuh diri kan gitu. Nah, di bab 2 itu kebanyakan mendefinisikan saja. Oh, bunuh diri menurut Emil Durkheim. Nah, itu jadi akhirnya nanti itu siapa Emil Durkheim misalnya. Terus apa teritorinya Emil Durkheim. Jadi hanya kayak seperti membahas Emil Durkheim ya, beserta teritorinya. Nah, itu membuat modul ya, bukan seperti itu. Misalnya, jadi dalam penelitian itu yang paling sulit itu di bab 2 itu, karena bab 2 itu kayak menjawab persoalan itu dengan
menjawab perumusan masalah itu dengan teoritis. Nah, misalnya kenapa problem based learning ini bisa meningkatkan berpikir kritis kan gitu. Nah, di situ kan ada teorinya di situ. Kan itu. Ada teori, ada pendapat ahli, ada teori yang mengatakan karena problem based learning itu memberi apa? Bla-blanya itu yang harus yang jelas di situ. Nah, misalnya itu. Nah, ini yang nggak ada. Selama ini penelitian itu misalnya hanya dijelaskan problem based learning menurut siapa. Problem based learning. Apa itu problem based learning? Ya, itu. Nah, itu langkah-langkahnya misalnya problem based learning. Lalu B, berpikir kritis. Apa itu berpikir kritis? Nah, itu sebenarnya tidak operasional. Seharusnya kan tidak seperti itu. Nah, makanya kan tadi saya katakan bahwa ketika Mas Eko mengambil itu dan akan memperbaiki teori yang digunakan, itu sudah sumbangan yang luar biasa. Menurut saya itu sudah sumbangan luar biasa. Karena kebanyakan tesis-tesis itu membuat modul di bab 2 itu. Bukan melandasi teori. Nah, itu kan yang paling sulit dilakukan karena kita nggak tahu caranya saja intinya. Kalau tahu caranya mungkin bisa. Halo Mas Eko. Iya Pak Zeki. Iya, tadi sampai mana? Jadi tugasnya itu juga berat Mas Eko ya. Jadi walaupun nanti Mas Eko pakai yang itu saya juga sepakat dan itu pun tidak mudah karena apa? Karena tadi kita kan ingin melakukan benar-benar penelitian yang ilmiah kan ya. Iya. Penelitian yang ilmiah yang sungguh-sungguh penelitian dan saya lihat banyak tesis itu kedodoran di bab 2. Jadi itu hanya dalam bentuk kayak membuat modul ya, bukan membuat landasan teori yang di situ ada banyak preposisi, ada banyak asumsi secara teoritik kan gitu. Kenapa misalnya, nah itu nanti terlihat ketika ditanya, kenapa problem based learning itu mempengaruhi berpikir kritis misalnya. Ini kadang-kala jawaban pribadi gitu loh ya. Yang muncul itu jawaban pribadi, atau kalau nggak jawaban pribadi, menggunakan kayak asumsi umum, general misalnya, karena siswa mengkonstruksi pengetahuannya sendiri, nah kayak gitu itu. Jadi ini sebenarnya teori umum, ya seperti itu. Nah padahal yang kita minta misalnya, kenapa problem based learning ini bisa mempengaruhi berpikir kritis. Nah, itu nanti ada teori di situ. Teorinya apa misalnya? Ya, seperti kayak saya sering mencontohkan lebih gampang itu kenapa ada perceraian misalnya. Faktor apa yang mempengaruhi perceraian? Misalnya itu, nah makanya teori itu mempengaruhi. Kalau misalnya kita menggunakan teorinya Durkheim misalnya, ambil Durkheim, faktor yang mempengaruhi perceraian itu ada perubahan norma misalnya. Nah, itu perubahan norma. Perubahan norma di masyarakat. Misalnya bahwa perceraian itu tidak biasa itu ya. Perceraian itu tidak anggap biasa, lumrah. Hari ini menikah, 1 bulan lagi cerai itu yang biasa. Tidak mengurangi arti individu. Dan statusnya juga tetap keren, single kan gitu, bukan ya emang janda ya duda, tapi orang kan lebih suka statusnya apa, single kan gitu ya. Nah, single terus ya tidak lagi janda kan, kalau janda kan berat kan, atau terus sanksi nggak ada sanksi, misalnya Anda ini cerai mati atau cerai apa kan gitu. Kalau dulu kan cerai mati itu kan lebih tinggi statusnya ya. Oh berarti kan karena ditinggal meninggal. Nah, kalau sekarang cerai, karena nggak cocok, sama saja, istilahnya kan nggak ada sanksi kan, sehingga
perceraian hari ini, 1 bulan lagi dia menikah juga nggak ada apa-apa. Jadi memang, ya. Tapi di situ kan sumbangan teorinya kan karena ada perubahan norma, Mas. Ya kan? Nah, ini yang merujuk pada teorinya Emil Durkheim. Nah, kalau misalnya nanti menggunakan teorinya Marx itu beda lagi. Faktor apa yang mempengaruhi perceraian? Nah, kalau pakai teorinya Marx itu bukan perubahan nilai, tapi material, perubahan material. Perubahan material itu apa? Oh, sekarang itu yang minta cerai itu perempuan rata-rata ya. Yang ke pengadilan itu perempuan, yang menggugat cerai itu perempuan. Nah, lalu perempuan-perempuan ini siapa? Oh, ternyata perempuan-perempuan yang punya pendapatan. Hmm. Ya, dia sudah bekerja otonom, punya pendapatan, sehingga eh, dia tidak tergantung sama laki-laki kan gitu ya. Nah, ketika laki-lakinya itu suaminya itu melakukan selingkuh atau apa atau melakukan kekerasan misalnya, tadi itu perempuan itu gampang minta cerai, saya cerai kan gitu kan, itu hasilnya karena dia sudah punya pendapatan penghasilan sehingga dia lebih otonom, statusnya di masyarakat bagus. Nah kalau dia nggak punya pendapatan, cerai kan dia nangis kan gitu, aduh ini gimana ini kan gitu. Nah jadi walaupun bicara tentang faktor-faktor penyebab perceraian yang mempengaruhi perceraian, tetapi penjelasannya berbeda karena teorinya berbeda. Nah, itu. Nanti kalau menggunakan teori yang lain, interaksi simbolik, mungkin ya beda lagi. Mungkin lebih ke arah interaksinya, misalnya ketidakcocokan, ada miskomunikasi, ada apa, ada double identitas, nah, macam-macam misalnya, beda-beda. Jadi, nah, disitulah sebenarnya bab 2 itu penting di situ. Ya, jadi bab 2 itu bukan Karl Marx, biografi Marx itu bukan seperti itu, bukan biografi Marx, lalu apa teritorinya Marx itu bukan seperti itu. Tapi langsung tentu poin misalnya menjelaskan bagaimana perubahan materi itu bisa membuat orang punya kesadaran, kan gitu ya, punya adanya kesadaran. Bahwa kesadaran itu dibangun dari material kan gitu. Nah, di situ. Saya mau tanya itu lagi Pak Zeki. Ya. Untuk konsepnya awal ini kan saya rencananya di sekolah yang offline Pak. Sekolah negeri tetapi offline. Nah, kalau misalnya nanti di tengah jalan ternyata sekolah itu diterapkan online gitu, kira-kira apakah juga itu Pak, merubah semuanya atau saya harus mencari sekolah yang lain gitu? Sebenarnya kalau itu hanya metodenya yang berubah nanti, di bab 3-nya yang berubah. Tidak mengubah di bab 1, bab 2, hanya metode misalnya menambahi, oh ini adalah kelas online. Oh gitu. Ya. Barangkali juga menambahkan di judulnya berbasis e-learning atau gimana gitu. Ada kalau seperti miripnya Mbak Nila itu kan e-learning karena dia pakai Edmodo kan ya. Soalnya dari awal memang dia sudah berbasisnya Iya, e-learning. Edmodo. Tapi kalau miripnya Mas Eko ini kan apakah mau pakai aplikasi atau kalau misalnya Zoom atau Google Meet itu kan hanya sarana saja, hanya mengganti, tapi bukan e-learning ya dalam arti itu ya. Kalau saya rencananya offline Pak, jadi ketemu langsung di sekolah gitu. Kalau di Bojonegoro, saya kan aslinya Bojonegoro. Di sana itu sekarang sudah offline, SMA sudah offline. Nah rencananya saya ambilnya SMA yang jurusannya IPS. Iya, kalau Januari kan hampir dipastikan beberapa sekolah kan offline ya. Nah permasalahannya itu Pak, sekarang meningkat lagi di Bojonegoro sudah dibatasi kerumunan massal. Acara-acara kerumunan massal itu sudah dibatasi semua. Sebenarnya nggak ada masalah Mas untuk yang misalnya karena intinya itu kan Mas Soko ini kan bukan e-learning ya. Ya. Misalnya menetapkan misalnya SMP 7 negeri Ya. offline kan misalnya. Nah Offline. pas hari H ternyata Ya. dia daring kan gitu. Nggak ada masalah karena daringnya itu hanya pakai Zoom kan, pakai Ya. Zoom, pakai WA atau pakai apa? Pakai Google Meet kan. Itunya intinya itu hanya perpanjangan dari offline aja, tapi bukan seperti e-learning yang seperti Edmodo itu kan, karena dia sudah masuk ke dalam aplikasi yang belajarnya. Jadi menurut saya nggak ada masalah, walaupun nanti misalnya desainnya Mas Eko itu misalnya offline. Nah, Ya. tapi mungkin di proposal diberi kemungkinan
Jadi dibuatlah semacam ini bahwa pembelajaran ini, penelitian ini dilakukan dengan tatap muka kan, kelas face to face. Nah gitu. Tetapi nanti misalnya karena ini kondisi pandemi, nah itu harus diberikan penjelasan seperti itu. Ketika ini kan dalam masa pandemi, nah suatu saat misalnya ada regulasi yang mengharuskan bahwa sekolah ini offline, ya maka penelitian itu akan mengikuti offline kan gitu. Nah jadi harus ada seperti itu. Tetapi kalau hanya mungkin WA sama Zoom atau uh, pakai Google Classroom ya, itu kalau menurut saya sih hanya kayak kepanjangan tangan dari offline ya. Nah, contohnya segini, mungkin harus bisa membedakan antara online dan offline. Misalnya gini, Mas Eko punya teman SD, punya teman SMP, nah, teman SMA, dan itu. Mas Eko kan akrab kan dengan mereka kan? Ya. Akrab. Nah, tetapi sekarang Mas Eko menggunakan komunikasi menggunakan WA, menggunakan Telegram, menggunakan Facebook. Sebenarnya itu komunitas offline gitu sebenarnya, masih offline. Tahu maksudnya ya? Iya. Bukan virtual community, itu bukan virtual community, itu tetap komunitas face to face yang hanya sekarang ganti apa? Ganti media saja. Nah, beda lagi ketika Mas Eko misalnya ketika punya sosial media misalnya Instagram atau Facebook, lalu punya teman-teman itu, teman virtual kan. Ya. Nah, punya kelompok-kelompok. Nah, itu baru virtual. Itu baru virtual. Jadi kalau misalnya tadi itu ngajar di SMP tadi, ya, offline tadi, walaupun nanti pakai WA ya tetap lagi kan sebenarnya hampir sama kan istilahnya ya, hampir sama. Bukan kelas online kan ya, bukan kelas online, bukan e-learning. Kalau e-learning kan sudah didesain dengan oh iya, iya. Siap. nah itu. Jadi nggak ada, menurut saya nggak ada masalah ya. Ya, mungkin itu saja Pak Jeki untuk awal ini yang perlu saya tanyakan. Jadi intinya bahwa Ya. kita itu tidak membuat Anda itu berat, justru malah kita itu ingin meringankan Anda kan gitu. Jadi jangan sampai kita itu memikirkan sesuatu yang mustahil kan ya. Kan kita banyak melakukan yang mustahil ya, yang dilakukan sehingga itu malah memberatkan diri sendiri kan gitu. Jadi mungkin itu. Nah, jadi kita itu ingin Anda ya istilahnya penelitian dengan santai tapi menghasilkan kualitas kan itu ya. Nah, penelitian itu kualitas, santai tapi kualitas. Tetapi itu semua tetap kembali kepada Mas Eko kan ya. Mau seperti apa. Jadi kita itu hanya kayak semacam ya jadi fasilitator aja istilahnya ya. Teman berdiskusi lah ya, misalnya. Kalau ini seperti apa, kalau ini seperti apa ya kita coba di situ kan ya. Jadi bukan maksud menghalang-halangi penelitian enggak, tidak ada niat untuk menghalang-halangi atau apa gitu misalnya. Coba kita jangan sampai misalnya Anda itu seperti di hutan itu bingung ya. Jadi seperti di hutan ini kemana, ke utara kok kayak selatan, kok selatan kok kayak ke timur. Nah ini nah, kita itu coba memberikan kompasnya itu. Ya gitu dulu Mas Eko ya. Kalau nanti bisa konsultasi kalau ya bisa WA ke saya. Ya Pak Jeki, nanti kalau sudah ada proposalnya saya konsultasi lagi. Oke, terima kasih banyak Pak Jeki atas masukannya. Sama-sama. Selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri Mas ya. Ya Pak Jeki.